Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala bihi wa bi'ulumihi fid-darain amin ya rabbal alamin. Hadratal muhtaramin wa suratul mu'minin rahimahullah. Bapak-bapak peserta ta'liquddin musallahul huda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam kesempatan hari ini, malam yang sangat istimewa karena taklim kita bertepatan pada hari pergantian tahun dari tahun 1444 Hijriah berganti kepada 1445 Hijriah. Mudah-mudahan amal ibadah kita di tahun-tahun yang lalu yang 1444 Hijriah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala kesalahan kekhilafan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya pada kesempatan malam hari ini saya ingin membahas sekelumit sedikitlah tentang masalah bulan haram. Karena bulan haram itu bulan yang unik, diperingati bukan hanya oleh orang-orang Islam, tapi jauh sebelum umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan Nabi Muhammad terutus sudah ada kegiatan-kegiatan di bulan Muharram yang dikerjakan oleh umat-umat terdahulu, baik oleh orang-orang Yahudi ataupun oleh orang-orang Nasrani. Bahkan kalau masuk ke Indonesia, masuk di dalam Indonesia, bulan Muharram itu atau bulan yang dikenal dengan bulan Syuro itu bulan mistis, terkenal dengan bulan mistis. Kenapa? Ada bilangnya satu Syuro itu malam satu Syuro yang keluar kuntilanak, gombel sehat. Padahal, mohon maaf, bulan ini adalah bulan terbaik, bulan yang sangat luar biasa. Bahkan Muharram ini disebut Syahrul Hurum atau Ashhurul Hurum. Oleh karenanya kita sebagai informasi, kita juga harus mengetahui jangan sampai terprovokasi bahwasanya bulan ini adalah bulan jelek. Bahkan ada sebagian orang bulan Muharram nggak mau kawin. Lalu dia kenapa? Takut terjadi bulan Muharram itu bulan penuh, ada tuannya dan sebagainya. Padahal bulan Muharram ini secara penanggalan Islam adalah bulan yang sangat luar biasa, bahkan dikenal sebagai bulan yang penuh. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Muharram merupakan bulan pertama dalam hitungan kalender Hijriah. Kalau kalender Masehi, bulan pertamanya bulan apa? Januari. Kalau bulan Hijriah, bahwasanya kalender Hijriah itu menempatkan bulan Muharram itu di awal bulan, awal tahun. Muharram juga merupakan salah satu daripada Ashhurul Hurum. Ashhurul Hurum ini adalah bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud dengan bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah? Bahwasanya bulan yang 12 itu orang-orang Arab itu keluar rumah, yang laki-laki. Jadi kalau orang-orang Arab, Jazirah Arab itu setiap bulan itu, setiap harinya, setiap minggunya keluar. Bahkan ada satu bulan tertentu namanya Sya'ban. Ingat ya, kalau di Indonesia namanya Wah. Ada bulan namanya bulan Sya'ban. Sya'ban itu diambil dari kata Syu'bun, artinya cabang. Dan ditafsirkan oleh para ulama, Syu'bun ini atau Sya'ban ini ada sya'ab bihi al-ma, yaitu bulan di mana orang-orang Arab itu keluar di atas sya'ab, mencar, bercabang. Bercabang, mencar, seperti apa ya? Mencar itu berpisah-pisah, berbondong-bondong pergi berpisah-pisah satu tempat ke tempat lain dan sebagainya. Ya ada sya'bihi alma, dan mencari sumber-sumber mata air. Jadi hartanya orang-orang Jazirah Arab itu bukan uang, bukan emas, tapi seberapa bisa mereka menguasai mata air, sumber-sumber air. Karena itu hartanya orang Arab itu dikasih emas, kalau nggak ada air ya mampus. Kalau kita memang air itu dibuang-buang.
berbohong kita. Masya Allah kita air berbohong. Kalau orang-orang Arab sangat mementingkan air. Jadi air dengan emas itu setara. Kenapa? Karena tinggalnya di gunung. Kalau kita kan tinggalnya daerah-daerah seperti Cianjur gitu ya, enak ya. Jakarta juga masih banyak airnya. Bahkan kita air tanah kita masih cukup lah, masih enak di dunia. Nah, orang-orang Arab itu pergi mencari sumberan-sumberan mata air. Kalau sudah diduduki, maka satu kabilah datang kepada kabilah yang lain, saling menduduki perang. Semua perang, rebutan air. Tapi di Ashhurul Hurum mereka itu gencatan senjata, nggak boleh perang. Hebat itu orang itu punya kesepakatan. Ashhurul Hurum itu 4 bulan yang dimuliakan Allah, nggak boleh perang. Apa bulannya? 3 berturut-turut, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Yang satunya Mudhar, Pencil, terpisah dari bulan-bulan yang 3 itu. Satunya namanya Rajab. Jadi Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, yang satu Rajab. Jadi 4 bulan berturut-turut, 3 bulan berturut-turut, bulan mulia, nggak boleh perang. Bahkan Arab fanatik, bahasanya Arab fanatik itu Arab-Arab yang masih kolot. Mereka itu meyakini kalau bulan Hurum nggak boleh nyembelih, nggak boleh motong, nggak boleh membunuh, nggak boleh motong ayam, motong sapi, motong kambing dan gitu ya. Motong apa lagi? Kerabu, ya sapi muka kulit itu gitu ya. Onta gitu ya. Mungkin ikan dipotongnya itu enggak, mereka nggak membunuh. Khusus di 4 bulan ini. Kenapa? Karena menurut mereka 4 bulan ini, yaitu Zulhijjah, Zulqa'dah dan Rajab, itu adalah serta Muharram, itu adalah bulan yang diagungkan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf ya Pak. Mohon maaf, Yahudi dan Nasrani itu awal-awal itu Tuhannya ya Allah. Makanya mereka juga nyebutnya Allah. Cuma karena mereka tidak mengimani Nabi Muhammad, kufur, jadi orang kafir gitu ya. Ini sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Perintah sesuai dengan Al-Qur'an surat At-Taubah. Coba nanti ayatnya Bapak cari. Jangan suratnya saya kasih tahu tuh. Surat At-Taubah ayatnya cari sendiri. Jangan keenakan. Dikasih tahu surat, ayatnya apa Ustaz? Cari. Kalau nggak dicari nggak baca sendiri kan gitu ya. Bunyinya begini. Inna iddatash syuhuri indallahi isna asyara syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala jumlahnya 12. Sama. Bulan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ketetapannya saat Dia menciptakan langit dan bumi, Allah menciptakan langit dan bumi, bulan itu jumlahnya 12. Minha arba'atun hurum, di antara 12 itu ada 4 bulan, dan 4 bulan itu adalah bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah enggak nyebut. Tapi di dalam hadis itu dijelaskan langsung, diomong langsung sama Rasulullah, yaitu 4 bulan, 3 berturut-turut, salah mutawaliyah, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, War-Rajab, Mudhar allati baina Jumada wa Sya'ban. Yang kemudian Mudhar itu disembunyikan, dipisahkan oleh Allah dari 3 bulan tersebut, yaitu adalah bulan namanya bulan Rajab, yang berada antara bulan Jumadil Tsani dengan Sya'ban. Itu namanya bulan Rajab. Nah, jadi 12, 4 ini adalah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam bulan Muharram banyak sekali keutamaan, banyak sekali keunggulan, banyak sekali keterangan hadis yang menjelaskan tentang fadilah dan keutamaan bulan Muharram. Akan tetapi tidak sedikit bulan Muharram ini banyak hadis palsu. Hati-hati dulu. Ada hadis palsu, ada hadis yang buatan yang bukan dari Rasulullah SAW. Kenapa demikian? Karena masuk, ayo dulu. Nyaris ya.
Ustadz itu. Duduk ya. Kenapa banyak hadis palsu juga berseliweran selain ada hadis-hadis atau keterangan-keterangan yang benar? Ternyata, mohon maaf Bapak, bulan Muharram itu bulan politis. Ya, bulan Muharram itu bulan politis. Kenapa bulan politis? Kapan waktu nanti kalau kita belajar ilmu tauhid, perpecahan golongan itu dimulai dari hal ini. Jadi dulu setelah Rasulullah wafat diganti Abu Bakar. Habis diganti Abu Bakar ada diganti Umar. Habis diganti Umar diganti Utsman. Sayyidina Utsman wafat diganti Sayyidina Ali. Ternyata Sayyidina Ali ini punya lawan politik. Namanya Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah bin Abi Sufyan ini perang terus sama Sayyidina Ali. Sehingga Sayyidina Ali terbunuh. Bahkan terjadi perang besar dalam sejarah Islam. Nama perangnya namanya perang Jamal, perang Onta. Tapi saya nggak tahu, nggak bisa nyebut tahunnya itu tahun berapa, saya nggak tahu deh. Perang Jamal itu tahun berapa, karena para ahli sejarah itu tidak pernah menyebut tahunnya. Perang Jamal terjadi antara Muawiyah dengan Sayyidina Ali. Dan ternyata di belakang Sayyidina Muawiyah itu bukan orang sembarangan. Di belakang Sayyidina Muawiyah ternyata Siti Aisyah. Jadi Siti Aisyah mendukung Muawiyah. Sayyidina Ali didukung oleh banyak sahabat juga. Jadi sahabat perang sahabat. Jadi mohon maaf ya Pak, kalau Islam dilihat dari politik berdarah-darah. Islam dilihat dari politik, banyak sahabat-sahabat Rasulullah terbunuh. Termasuk Sayyidina Ali. Dua anaknya Hasan dan Husain yang disebut dalam kitab-kitab berjanji itu Al-Hasan Summal Husain Nuruhum kan Kaukabir. Dia itu nurnya Nabi Muhammad, setengah ke atas Hasan, setengah ke bawah Husain. Itu kalau digabung jadi Rasulullah SAW, persis seperti Rasulullah. Dua orang itu pecahannya Rasulullah. Tapi wafatnya Hasan dipenggal kepalanya, palanya dipotong. Setelah terjatuh kepalanya disepak-sepak, dibal-balan. Makanya banyak kiai yang kolot-kolot, yang masih sepuh-sepuh itu menyatakan bal-balan itu haram. Bal-balannya apa? Main bola itu haram. Kenapa? Karena tabi'an Lerosi Hasan. Jadi Kak Sayyidina Hasan itu terjadi di sepak-sepak itu kayak begitu. Itu cucunya Rasul loh. Bagian lain. Ternyata yang membunuh itu Muawiyah. Golongannya Muawiyah. Masyaallah. Golongannya Muawiyah. Dikirimin surat sama Muawiyah. Nanti di Karbala Karbala di Irak itu. Nanti kita bicara senjata, kita diskusi bagaimana ke depannya umat Islam. Ayo saya undang. Hasan itu hatinya apa? Bersih. Presiden berapa saja dulu? Khalifah presiden. Kata Hasan begini, udah ya kita temuin orang udah punya etikat baik. Harus dikawal kata Musa bin Musa. Kawal. Kata Hasan nggak perlu. Hebatnya, nggak perlu dikawal. Nggak akan terjadi apa-apa. Kenapa? Karena ini sudah ada etikat baik. Jangan cuma beberapa orang. Presiden bayangin nggak punya pas pampres. Sampai di Karbala ternyata dikepung sama ribuan orang. Dia mati habis dibantah. Bahasa. Yang kedua Husain diundang juga sama Muawiyah. Kata orang-orang jangan datang, abang udah mampus. Udah mati udah terbunuh. Kata Husain kata Husain apa? Gak akan terjadi apa-apa, ini orang punya etikat baik. Ini benar-benar gitu masih bersih. Kalau kita melihat ada orang tua kita atau saudara kita begitu, kira-kira diundang datang atau enggak? Oh siap-siap, mau datang siap. Malah dia presiden yang mesti datang, ternyata memang nggak terjadi apa-apa. Hidangi makan, ternyata hidangan makannya itu ada racunnya. Dimakan mati juga. Makanya Siti Fatimah itu nanti akan menuntut Muawiyah, ceritanya begitu kalau kita tafsir. Beliau itu bawa baju yang berlumuran darah, yang satu baju berlumuran racun. Kata Sayyidina Fatimah, saya mau usul sama Allah, saya mau protes, saya mau demonstrasi, dua anak saya wafat. Kata Rasulullah, tahan, hari ini hari rahmat, hari kasih sayang, hari syafaat, jangan sampai kayak begitu. Di sana Muawiyah pun sahabat, Muawiyah pun orang yang dijamin surga. Jadi mohon maaf ya,
Kalau Islam dilihat dari hal itu berdarah-darah. Tapi Muawiyah bin Abi Sufyan itu nggak boleh kita salahin, karena sahabat. Ibu ya baik, nggak boleh disalahin karena dia sahabat. Kenapa demikian? Kenapa demikian? Muawiyah bin Abi Sufyan termasuk orang yang kena sabdanya Rasulullah. Kullu ashab udulun. Setiap sahabat itu adil semuanya. Ashabi kan nujum, sahabatku kata Rasulullah, semua sahabatku yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka dia namanya sahabatku. Dan sahabatku ini kalau diminta petunjuk, kalian akan dapat keselamatan semua. Muawiyah bin Abi Sufyan, orang yang seperti itu, yang dianggap fasik di masa sahabat itu, ternyata kalau malam sholatnya 100 rakaat. Cari kiai di Cipayung, ustadz di Cipayung yang paling soleh, yang paling alim, yang paling tahu ibadah sama Allah. Kira-kira sholat malam 100 rakaat apa enggak? Cari pasang dia sama dia. 100 padahal fasik. Menurut orang-orang sahabat itu fasik, orang yang punya banyak dosa. Tapi karena sahabat seperti itu sangat luar biasa. Oleh karenanya Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena ini adalah hari Muharram, bulan Muharram, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, amaliyatnya jangan kamu. Jangan sampai keliru. Kenapa? Karena itu banyak hadis-hadis yang palsu, banyak hadis-hadis yang menyalahi ketentuan dan juga memang hadis-hadis politis. Kenapa? Karena pada saat Muawiyah membunuh Hasan wal Husain, maka Muawiyah jadi pemimpin. Dipanggil para ulama, panggil, bikinkan hadis, bikinkan qaul sahabat, bikinkan qaul ulama, yang dimana qaul ulama, qaul sahabat dan juga hadis itu kita pakai untuk kemudian bulan Muharram. Kenapa? Agar orang Islam lupa bahwasanya bulan Muharram itu ada peristiwa yang memilukan, terbunuhnya Hasan dan Husain. Gitu ya, itu hati-hati kan gitu ya. Nah, oleh karenanya mari kita lihat kira-kira amaliyah apa yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama, pada bulan Muharram disunahkan melakukan banyak-banyak ibadah. Ibadah apa saja yang harus dikerjakan? Amalan-amalan apa saja yang harus dikerjakan? Amalan yang pertama itu banyak-banyak berdoa. Masuk bulan Muharram, banyak-banyak berdoa. Wabil khusus doa akhir tahun dan juga doa awal tahun. Kapan doa awal akhir tahun itu? Doa awal tahun itu adalah hari terakhir di bulan Zulqa'dah. Hari terakhir di bulan Zulqa'dah asar, hari terakhir. Jadi asar itu hari terakhir. Sedangkan hari pertama tahun Hijriah itu adalah maghrib, terawal maghrib. Makanya tadi asar harusnya kita baca doa akhir tahun. Masuk maghrib kita baca doa awal. Tapi itu diajarkan Rasulullah. Diajarkan Rasulullah SAW. Doanya kayak gimana? Doanya kayak gimana? Doanya itu banyak. Ada versinya banyak. Yang saya baca tadi itu yang dianjurkan dan dibaca oleh Rasulullah SAW. Jadi banyak. Ada versi fulan dari sahabat-sahabat atau dari sahabat atau para ulama. Dan juga ada langsung dari Rasulullah yang saya baca tadi yang dapat langsung dari Rasulullah SAW. Banyak-banyak doa. Banyak-banyak baca doa. Dan doa itu ada peraturannya. Bapak, kalau secara fikih baca doa itu ada peraturannya. Peraturan baca doa itu nggak perlu detail-detail. Bapak kalau baca doa itu ya Allah, saya minta mobil kalau bisa mau mereknya Pajero Sport. Wah, ini repot amat doa kayak gitu. Iya kan? Walaupun gitu ya, walaupun diperkenankan, tapi menurut saya nggak pas. Karena doa itu yang bagus kata Rasulullah al-jami' wal mani'. Ringkas, padat, jelas, tutup poin. Makanya Rasulullah punya doa sakti yang gak pernah tinggal sama Rasulullah doa itu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rasulullah minta dunianya enak, minta akhiratnya enak. Indikasi dunianya enak itu apa? Ada 3. Ini disebut Rabbana atina
Fit dunia sana, fit dunia bagus, fit dunianya hasanah itu indikasinya apa? Indikatornya apa? Ada 3. Indikator yang pertama kata Rasulullah, zaujatul muti'ah, istrinya soleh, taat, cakep. Wah, mantap itu. Cakep, soleh, taat. Itu indikasi pertama. Tentu kalau istrinya solihah, maka anaknya pun akan ikut. Kenapa? Karena anak itu bagaimana didikan ibu. Jelas itu. Kedua kata Rasulullah, darun wasi'ah, rumahnya luas. Oh, masya Allah. Jadi itu indikasi bahwasanya orang tersebut dunianya bagus. Udah rumah ngontrak cuma 36 meter, ribet tuh. Wah, beres. Ya Rasulullah juga rumahnya tidak luas, Pak. Tapi Rasulullah bisa memberikan statement kepada kita, baiti jannati, rumahku surga. Kenapa demikian? Karena Rasulullah SAW ketika masuk rumah itu ada qurrata a'yun, baik anaknya ataupun istrinya nyenengin. Maka rumahnya tuh walaupun mohon maaf ya, walaupun tidak luas tapi Rasulullah rumahnya cuma 12 meter. Itu tapi Rasulullah SAW senang banget tinggal di rumah. Masya Allah. Kapan waktu nanti saya ceritakan bagaimana rumah Rasulullah. Kapan waktu tapi kan gitu. Sekarang kan temanya bukan rumahnya Rasulullah. Itu rumahnya luas indikasinya, indikatornya. Ya makanya Kang Asep, Kang Agus, jangan doanya yang macam-macam. Ya Allah, minta rumah. Saya mah nggak luas, 1 meter aja. 1.000 meter luas lah. Luas ya. 1.000 meter aja ya Allah. Wah itu mah gede beneran. Nah itu, masya Allah luar biasa ini. Indikasi apa lagi dunia itu yang indah itu, yang enak itu? Pertama zaujatul muti'ah, istrinya bagus, soleh, cakep, rumahnya luas, darun wasi'ah. Sayyaratun sari'ah, kendaraannya bagus, terbaru, gak pernah mogok. Ya Pajero lah. Kalau mobil keluarganya Alphard, apalagi itu mobilnya Hotman Paris apa? Ferrari, Limousine. Karimun mah, masya Allah, udah punya mobil sepunya, Grand Max mogok terus, Grand Max mogok kan, gimana itu? Grand Max kan kalau kita naikin bikin pegel pinggang Pak, Jimmy Jangkrik gitu kan, Jimny kan gitu ya. Ya Allah, jadi mobilnya bagus, terbaru bakal mogok. Rumahnya luas, istrinya soleh. Jadi dikatakan, ayo Rasulullah doanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa fil akhirati hasanah. Yang disebut akhiratnya bagus itu apa kata Rasulullah? Masuk surga dengan hisab. Tanpa hisab terus surga. Mau apa lagi Pak? Dunianya enak, akhiratnya enak. Udah, nggak usah minta macam-macam. Minta macam-macam enggak? Harus saya aja cukup. Banyak. Dulu saya selalu dorong saya membangun itu. Cuma kapan sampean berdoa, jangan banyak-banyak, minta 4 aja. Kalau ini dikabul udah enak. Ternyata ketika saya lihat 4 ini, semua elemennya masuk ke dalam Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini Pak ya, di banyak-banyak berdoa. Yang kedua, amalan yang kedua, ini malam ini kerjakan aja. Setelah tadi kita berdoa, maka sunnah minum susu putih. Ya, nanti pulang nih. Ini saya kasih kopi sih buat bukan sukma, susu beneran. Sunnah minum susu putih, susu yang seperti tadi itu susu dapat murni. Pak, ini dia mau brand mau apa mau seperti bermerek. Kita dia endorse gitu. Yang jelas kenapa? Ada sahabat Rasulullah SAW namanya Anas bin Malik, karena beliau ikut Rasulullah. Rasulullah itu kalau malam tahun minum susu. Ketika ditanya, ya Rasulullah kenapa sih tiap tahun itu kok minum susu? Ya awal itu minum susu. Susu itu putih bersih. Mudah-mudahan ketika kita minum susu setahun itu kita putih bersih dari dosa. Putih bersih selalu mengerjakan perbuatan baik kepada Allah. Mudah-mudahan karir kita putih bersih seperti susu. Mudah-mudahan semua kehidupan kita putih bersih selama setahun seperti bersihnya susu. Rasulullah tidak minum, hanya minum susu Pak.
Kalau minum kopi hitam butek kayaknya kita. Nah, tujuh tak. Minum susu, tadi pulang rumah minum susu, ya. Minum susu ke rumah minum susu, pulang minum susu. Puasa banyak-banyak, tabarukan aja. Tabarukan itu apa? Ya ala kadarnya. Kecil, beli susu putih yang satu aduh, kalau bisa keluarga minum semua. Ini Allah ya minum susu. Waktunya sampai kapan? Nanti sampai subuh. Tapi syukur-syukur bisa langsung malam ini. Mudah-mudahan Bapak bersih semuanya satu itu. Tanpa dosa, ibadah terus, karirnya lancar terus, nanti dia ya usianya panjang terus, bersih usianya nanti. Itu apa namanya? Tabarukah. Jadi amalan ini kalau di Indonesia kurang diperhatikan. Karena apa? Karena jarang sekali orang yang mengetahui kan gitu ya. Tapi kalau di Saudi itu selalu dikerjakan. Bahkan di tanah Rasul ada ulama besar namanya Sayyid Muhammad Maliki. Kalau setiap malam tahun baru itu selalu bawa drum susu dibagi-bagikan. Minum susu biar apa namanya, biar bersih, biar kita satu tahun penuh itu fadilahnya. Ya, kan itu. Ya, susu murah kan itu ya. Ya seperti itu. Jadi banyak-banyak berdoa dan minum susu. Itu nomor 2. Nomor 3, hendaknya pada bulan Muharram itu banyak berpuasa. Berpuasa di bulan Muharram itu banyak pendapatnya. Kalau pendapat Imam Syafi'i menyatakan puasa bulan Muharram itu boleh tanggal 1 sampai tanggal 30 atau 30 hari full dalam satu bulan itu ya. Satu bulan full boleh. Akan tetapi menurut Imam Syafi'i jangan meyakini puasa Muharram itu wajib. Ya sudah aja gitu, boleh. Tapi menurut Imam Malik menyatakan bahwasanya puasa di bulan Muharram nggak boleh 30 hari. Harus ada batalnya 1 atau 2 hari. Kenapa? Karena ini memberitahu kepada kita, menginformasikan kepada kita bahwasanya puasa Muharram itu bukan puasa wajib. Khawatir kalau sebulan penuh dianggap seperti bulan seperti itu. Tapi jumhur ulama, kesepakatan ulama menyatakan bahwasanya berpuasa Muharram itu paling top itu 10 hari. Tanggal 1 sampai tanggal 10. Bahkan siapa orang yang puasa 1 hari saja di bulan Muharram, man shoma yauman minal Muharram falahu bi kulli yaumin salasuna hasanatan. Barang siapa yang berpuasa sehari di bulan Muharram, maka setiap harinya dia memperoleh 30 kebaikan. Jadi kalau kita puasa 1 hari dikasih 30 kebaikan. Besok puasa lagi dikasih 30 kebaikan. Besok puasa lagi dikasih 30 kebaikan. Berarti kalau 1 bulan kita berpuasa 30 kali 30 berapa? 30 kali 30 900 kebaikan. Masya Allah biasa. Cukup. Kalau saya mah nggak mau 30, takut banyak kebaikan saya. Satu juga boleh kan? Nggak apa-apa. Takut kebanyakan. Tapi yang paling dianjurkan oleh Rasulullah SAW puasa bulan Muharram itu, dan memang ada hadisnya, ada keterangan dari Rasulullah itu hanya 2 hari. Hari ke-9 dan hari ke-10. Tapi saya mengambil yang pertama dulu. Bukan dari ke-9, bukan dari ke-10 dulu. Kenapa? Karena hari ke-10 bulan Muharram, atau lebih kita kenal dengan Asyura. Asyura itu malam 1 Syuro. Asyura itu diambil dari kata Asyuratun 10. Hari ke-10 bulan Muharram namanya Asyura. Asal katanya dari Asyuratun. Paham ya Pak ya? Nah Rasulullah itu pernah melakukan puasa Muharram tanggal 10 Muharram itu. Apa itu ceritanya begini? Ini hadisnya panjang sekali. Satu waktu Rasulullah pada sholat subuh berjalan-jalan di pasar. Jalan-jalan di pasar, yang dimana pasar itu adalah base camp. Base camp itu apa? Bukan base camp. Base camp itu tempat kumpul ya, ya? Tempat posnya orang-orang Yahudi dan Nasrani. Jadi kalau orang-orang Yahudi dan Nasrani mau transaksi di pasar itu, Rasulullah jalan-jalan. Makanya mama bilang, bapak dengan hadis ini harus open. Seumur hidup ini
bahkan anjuran. Sulani masuk pasar sekali-kali. Lihat-lihat. Lihat kanan, tengok kanan. Kalau nggak belanja, tengok kanan, tengok kiri di pasar. Kenapa? Karena di pasar itu banyak yang mengingatkan kita untuk dekat kepada Allah, banyak juga yang melalaikan kita kepada Allah. Dan itu buat pelajaran. Coba lihat pedagang yang nggak beres. Buahnya kurang bagus, sayurnya kurang bagus, ikannya kurang bagus, dagingnya kurang bagus. Dia berani bersumpah atas nama Allah. Ya Allah, ini buah paling mantap, paling top, nggak ada lagi dah pasar ini. Padahal itu dimakan asam semua nih. Ya Allah, itu namanya apa? Makanya kita disuruh melihat pasar. Ada keterangannya. Nah, Rasulullah jalan-jalan ke pasar nih, jalan-jalan ke pasar. Lalu Rasulullah duduk di warkop. Warkop itu warung kopi. Berarti boleh juga kita nongkrong di warkop itu. Rasulullah nongkrong di warkop. Lalu ngomong gini, yuk, ya yuk maksudnya, Mbak yuk, kopi bikinin. Iya. Jangan kopi doang, sekalian ketan serundengnya dah. Dibikinin tuh. Nggak tahu zaman itu benar nggak ada ketan serundeng gitu ya? Iya, kopi. Nggak tahu lah kalau di sana apa gitu ya. Kalau kita kan kopi biasanya timbalannya ketan serundeng. Gitu. Atau singkong goreng, pisang goreng, tahu goreng kayak begitu. Lah setelah seperti itu, lalu Rasulullah nawar-nawarin, yuk makan aja, makan, jangan aja bareng-bareng kopi bareng sama kita. Lalu seorang Yahudi itu ngomong, anak suyaman, kami ini sedang puasa. Ya Allah, orang Yahudi pada puasa Pak. Rata-rata semua orang Yahudi puasa semua. Lalu Nabi Muhammad SAW bertanya nih, ini jadi dalil ini di dalam kitab Bukhari wal Muslim ada. Lalu Rasulullah bertanya kepada si Yahudi itu, "Ma hadzal yaum? Ini hari apa ini? Kok ente pada puasa? Ini hari apa?" Kata Rasulullah SAW, "Fa wajadtu Yahudiyyan siyam." Lalu Rasulullah bertanya, "Ma hadzal yaum? Ini hari apa Yahudi? Kok ente pada puasa?" Ini jawaban orang Yahudi itu. Kata orang Yahudi begini, "Al-yaum anjahullahu Musa wa aghraqa Fir'aun." Hari ini Nabi Musa diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, nyebrang lautan selamat. Wa aghraqa Fir'aun, dan Fir'aun ditenggelamkan hari ini. Wa shamahu syukran lillah. Ya Allah, kami ini puasa bersyukur karena Allah menyelamatkan Musa. Orang Yahudi itu ngomongnya Allah, Pak. Enggak main itu. Yahudi ngomongnya Allah. Wa shamahu syukran lillah. Yahudi dulu, sekarang mah meledos. Yahudi dulu zaman Rasulullah. Fasal masyukran, kami berpuasa karena Allah SWT menyelamatkan Musa dan menenggelamkan Fir'aun karena bersyukur kepada Allah. Lalu Nabi Muhammad SAW bersabda, "Fa'ana ahaqqu bi Musa minkum." Saya lebih berhak daripada kalian semua terhadap Nabi Musa. Saya lebih berhak atas kalian semua daripada Nabi Musa. Kenapa? Karena Nabi Musa termasuk Nabi Muhammad dan kemudian Nabi Musa. Sampai kemudian Nabi Musa juga Nabi terdahulu yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata Rasulullah, "Fasomahu," kalau begitu saya berpuasa. Saya puasa hari ini. Wa amara bisiyamihi, lalu Rasulullah memerintahkan kepada sahabat. Kata Rasulullah, sahabat, hari ini yang masih belum makan harap puasa." Rasulullah ini kalimatnya wa amara bisiyamihi. Maka yang belum makan sama sekali pada puasa semua di hari ke-10. Di hari ke-10, hari ke-10 bulan Muharram namanya Asyura. Paham ya? Hari ke-10 bulan Muharram namanya Asyura. Asal katanya Asyura. Puasa Rasulullah SAW. Puasa loh. Jadi jangan sampai enggak puasa, ini sunahnya Rasul. Lalu kata Rasulullah SAW, "Sumu mukhaliful yahud wan nasara." Sahabat, puasalah kalian semuanya, dan berpuasanya tanggal 10 Muharram itu harus berbeda dengan puasanya orang Yahudi dan orang Nasrani. Jangan mau sama. Kenapa mau sama? Orang Yahudi, orang Nasrani tanggal 10 puasa. Orang Islam juga puasa. Tetapi puasanya harus berbeda. Dipikirin, dijawab pikir. Kan gitu ya. Kata Rasulullah, bedain puasanya. Lalu bagaimana ya Rasulullah cara berpuasa berbeda dengan orang Yahudi dan Nasrani itu bagaimana, kata para sahabat?
Baru sholat baru Rasulullah menjawab. Kata Rasulullah, ini yang bertanya itu Ibnu Abbas, Abdullah ibn Abbas, sepupunya Rasulullah. Lalu Rasulullah menjawab, la in baqitu ila qatili la asumanna yaumat tasik. Dengar Abbas, dengar Abdullah. Kalau saja saya dikasih umur panjang sama Allah sampai tahun depan, la asumanna yaumat tasik, niscaya pasti saya puasa hari ke-9 juga. Ini yang membedakan antara orang Yahudi dengan orang Islam. Orang Yahudi puasa, orang Islam juga puasa, tapi orang Yahudi puasanya tanggal 10 doang. Maka kata Rasulullah, puasalah hari ke-9 juga. Maka kata Rasulullah, kalau saya dikasih umur panjang sampai tahun depan, maka la asumanna yaumat tasik, maka niscaya saya akan puasa di hari ke-9 juga. Itu ngomongnya tanggal 10 bulan Muharram, udah puasa Rasulullah, udah puasa. Tapi akan tetapi Rasulullah gak dikasih usia panjang. Masih Rabiul Awal Rasulullah wafat. Iya Pak? Rabiul Awal wafat, tanggal 12 Rabiul Awal wafat, maka belum sampai tahun depan Rasulullah udah keburu wafat. Kira-kira ini tanggal 9 bulan 10, tanggal 9 bulan Muharram Rasulullah udah puasa belum? Kenapa belum puasa? Kenapa? Keburu wafat. Nah, kembali belum sampai ada buku puasa di situ. Ini hadis nih Pak ngomong, saya akan mulai hari 9. Kalau saya masih hidup sampai bulan Muharram depan. Dalam ilmu hadis harus cerdas nih Pak, harus cerdas. Terus harus serius nangkepnya biar Bapak paham betul. Kalau nggak serius, nggak cerdas, nggak paham. Berlalu begitu saja. Harus dapat nih. Lalu dalam ilmu hadis, usul fikih ada hadis. Ulama usul fikih itu membagi hadis itu tidak 3 tapi 4. Hadis itu kan ucapan, perbuatan, diamnya Rasul. Itu hadis tuh. Ucapan bagaimana? Contohnya Rasulullah ngomong, as-sholatu limatudin, sholat itu tiang agama. Terus Rasulullah ngomong tuh, sholat itu tiang agama. An-nazafatu minal iman, kebersihan itu sebagian daripada iman. Itu Rasulullah ngomong, bersabda tuh pakai ucapannya. Lalu Rasulullah itu kalau hadis kedua itu perbuatan. Makannya Rasulullah, minumnya Rasulullah, tidurnya Rasulullah, berjalannya Rasulullah, bergaul dengan masyarakatnya seperti apa Rasulullah. Itu Rasulullah itu namanya perbuatan. Hadis juga ada ucapan, ada perbuatan. Ada satu lagi namanya takrir, diamnya Rasulullah. Gimana cara diamnya Rasulullah? Contoh, ada sahabat Khalid bin Walid nyate. Kan kalau kita nyate sapi itu, nyate kambing, nyate ayam. Ini yang boleh nyate ketika Rasulullah, wanginya enak bener nih kata Rasulullah. Itu apa Khalid? Dob ya Rasulullah. Dob itu biasa. Lalu Rasulullah tidak memberikan hukum, nggak ngomong jangan, tolong, atau udah silakan makan, memperbolehkan. Rasulullah langsung loyo aja pergi.